Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, mari kita lanjut belajar bagaimana saudara kita menjadi pribadi dan komunitas yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18, itu adalah saudara dialamatkan, ditujukan kepada bukan hanya pribadi, tapi juga komunitas. Karena perintah ini, saudara, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu diberikan kepada komunitas yang mempraktekkan saling, supaya mereka berkata-kata seorang akan yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Mereka, saudaraku, diminta merendahkan hati seorang akan yang lain. Ya, saudara. Jadi, saudara, ini ayat adalah untuk komunitas. Itu sebabnya, saudara, nah, minggu ini kita mau berfokus menjadi komunitas yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kompak-kompak dipenuhi dengan Roh Kudus. Komsel-komsel dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, pasti komsel kita akan bertumbuh dan mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita mau lihat mengapa dalam komunitas, ya, komsel atau kompak, kita harus mengandalkan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat ada 3 fungsi Roh Kudus, saudaraku, dalam berkaitan dengan komunitas. Nah, pertama adalah, saudara, Roh Kudus itu yang membentuk tubuh Kristus. Kalau saudara ya baca di dalam Kisah Rasul, saudara, kita tahu Kisah Rasul adalah ya waktu lahirnya gereja mula-mula. Gereja itu lahirnya di hari Pentakosta. Nah, saudaraku, Pentakosta itu apa, saudara? Pentakosta itu adalah hari di mana orang-orang percaya dibaptis ke dalam tubuh Kristus, saudara. Betul. Ya, waktu para imam, saudara, di hari Pentakosta merayakan Pentakosta di Perjanjian Lama, saudara, mereka mengambil 2 ketul roti. Ya, 2 ketul roti. Nah, 2 ketul roti ini menggambarkan, saudara, 2 ya kelompok ya atau 2 tubuh yang saudara selalu bermusuhan. Ya, 2 tubuh ini, saudara, ya, tetapi di hari Pentakosta 2 ketul roti ini disatukan oleh imam, kemudian saudaraku, dijadikan persembahan unjukan, ya. Nah, ini saya percaya menggambarkan, saudara, di hari Pentakosta, ya, 2 kelompok, ya, manusia, ya, itu yang tidak pernah, saudaraku, bersatu, selalu bermusuhan, ya. Kita lihat ayatnya, saudaraku, di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, saudara, inilah gambaran hari Pentakosta itu, di mana ada 2 kelompok manusia, saudara. Ya, boleh dibilang 2 tubuh yang ya tidak pernah bersatu. Apa itu, saudara? Yaitu orang Yunani maupun orang Yahudi, ya, budak maupun orang merdeka, ya, kalau saudara boleh tambah lagi, ya, yang selalu bermusuhan. Apa itu, saudaraku? Ya, orang barbar, orang skit, ya, perempuan, laki-laki, atau apapun, saudara, yang selalu bermusuhan, tapi ya di dalam Kristus mereka akan disatukan menjadi satu tubuh. Nah, siapa yang menyatukan ini? Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang membentuk tubuh, membaptis kita ke dalam tubuh, dan saudara
meruntuhkan dinding-dinding pemisah sehingga kita jadi satu tubuh, saudara. Jadi siapa yang membentuk tubuh Kristus? Roh Kudus. Nah, ingat, komsel, kompak, itu adalah, saudaraku, unit-unit tubuh Kristus. Kompak itu unit tubuh Kristus yang terkecil. Karena, saudaraku, satu orang tidak bisa menghidupi gaya hidup tubuh. Mulai dua, saudara, bisa menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Jadi kompak kan 2-3 orang, saudara. Itu adalah unit terkecil di mana kita bisa menghidupi gaya hidup tubuh. Nah, karena itu, saudara, kompak itu dibentuknya oleh Roh Kudus. Ya, kompak itu, saudara, tidak bisa hanya dibentuk, ya, saudara, oleh ide manusia, kekuatan manusia. Kompak itu tidak akan jadi. Kita mesti mengandalkan Roh Kudus dalam pembentukan kompak. Nah, saya percaya, saudara, kalau kita semua penuh Roh Kudus, kita, saudaraku, digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mempertemukan anggota-anggota kompak itu, dan sehingga anggota kompak itu kompak betul, saudara. Ya, kalau nggak ada Roh Kudus, dia kompak bubar, saudara. Ya, nah, saudara, karena itu, saudara, mari kita, saudaraku, mau penuh Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus. Kompak itu pasti terbentuk, saudara, dan kompak itu, saudara, bukan hanya terbentuk, dikatakan di sini diberi minum dari satu roh. Nah, ini fungsi kedua dari Roh Kudus, ya, dalam kaitan dengan tubuh. Roh Kuduslah yang memberi hidup dan mematikan kedagingan kita, saudara. Roh Kudus itu, saudara, ya, di dalam kompak, dia memampukan anggota-anggota kompak itu, saudara, untuk saling memberi minum. Kita harus saling memberi minum dan kita harus minum dari dalam, saudaraku, bait Roh Kudus. Ya, kita mesti minum air kehidupan itu. Kalau enggak, kita enggak akan hidup. Makanya kompak, saudaraku, mesti mengandalkan Roh Kudus sehingga, saudaraku, terjadilah saudaraku, aliran karunia-karunia Roh Kudus. Karunia manifestasi Roh Kudus, ya, di mana kita saling membangun. Semua karunia Roh Kudus bekerja, saudara, ketika kita mengandalkan Roh Kudus. Makanya ayo kompak, ya, sebelum kita, ya, berkumpul sebagai kompak, kita penuh Roh Kudus. Masih ingat bagaimana cara kita penuh Roh Kudus, saudara? Sederhana sekali. Ya, praktek mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Waktu kita persembahkan tubuh kita sama-sama di kompak itu, maka Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus memenuhi kita dan Roh Kudus mulai bermanifestasi, ya, lewat kuasanya, yaitu karunia-karunia Roh Kudus bekerja. Maka, saudaraku, kita saling memberi minum. Kita akan, saudaraku, dipuaskan. Kita, ya, mendapat makanan rohani, minuman rohani, sehingga kompak itu sehat. Kalau kompak kumpul-kumpul, saudaraku, tidak mengandalkan Roh Kudus, maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi manifestasi kedagingan, ya. Nah, kalau kita baca di dalam, saudara, ya, Galatia 5 ayat yang ke-16, dikatakan hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita kompaknya tidak penuh Roh Kudus, saudara, tidak hidup oleh Roh, maka yang muncul manifestasi kedagingan. Ya, apa itu kedagingan, saudara? Yaitu perselisihan, ya, kemarahan, cemburu, saudara, apalagi, saudara, ya, roh cidra, ya, terjadi hal-hal yang saling menyakiti, saudara. Ya, kita nggak sabar sama saudara kita, ya, kita gosip, kita kata-katanya tidak saling membangun, saling melukai, saudara, dan kita biasanya nggak tahan lama, dan kita bilang, aduh Pak Edi, saya bubar aja deh ya, kompak ini saya udah nggak kuat, terutama lihat satu orang ini nih, saya lihat mukanya aja, saya pengen pukul Pak Edi, ya. Nah gitu, saudara, itu kompak kedagingan, ya.
Nah, kalau kita saudara udah kayak gitu saudara, ya apa yang terjadi pasti bubar baik-baik ya, atau bubar nggak baik saudara. Nah, tapi kalau kita penuh Roh Kudus, dikatakan kalau kita hidup menurut Roh atau hidup oleh Roh, kita tidak akan ya menuruti keinginan daging. Artinya daging itu mati. Kalau kita penuh Roh Kudus di dalam kompak kita, saudara, maka daging itu ya dimatikan oleh Roh itu. Ya, bukan hanya dimatikan, yang bermanifestasi, saudaraku, sifat-sifat Roh Kudus. Buah roh bermanifestasi, saudara. Nah, buah roh itu apa, saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, saudara. Ya, kebaikan, kemurahan, kesabaran, tahan uji, dan sebagainya, saudaraku. Buah roh bermanifestasi, karakternya Kristus bermanifestasi. Wow, ini luar biasa. Mari saudaraku, kompak kita mesti penuh Roh Kudus. Baru kedagingan saudaraku dimatikan, dan yang bermanifestasi kasih. Bayangkan saudaraku, kasih apa? Kasih agape. Ya, Roma 5 ayat 5 bilang gini saudara, kasih Allah telah dicurahkan merata ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu yang saudaraku membuat ya, memampukan kita mempraktekkan kasih agape, bukan kasih manusiawi, tapi kasih agape. Ini kasih yang tertinggi, saudaraku. Kasih yang saudaraku paling dahsyat, kasih yang dari Allah. Ini kasih yang mengikat kompak kita, membuat kompak kita, saudaraku, nggak akan bubar. Kompak kita, saudaraku, akan mempraktekkan hidup yang terikat janji. Kita, saudaraku, jadi kompak yang luar biasa. Mari kita penuh dengan Roh Kudus di kompak. Nah, itu yang kedua, fungsi ya apa? Roh Kudus terhadap komunitas. Yang terakhir, saudara, ya apa fungsi Roh Kudus dalam komunitas, saudara? Nah, Roh Kudus memperlengkapi komunitas ya untuk menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah. Saudara masih ingat Lukas pasal yang ke-24, kalau kita baca ayat 49, ya di situ ya Lukas menulis bahwa Yesus berkata, ya kita harus menantikan, murid-murid harus menantikan sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa ya dari tempat yang maha tinggi, saudara. Diperlengkapi dengan kuasa. Ya, nah ini luar biasa, saudara. Kata diperlengkapi. Ya, apa itu diperlengkapi, saudara? Artinya, ya, yang tidak lengkap menjadi lengkap. Yang tidak mampu jadi mampu. Ya, itulah diperlengkapi. Saudara-saudara, apa sih tujuannya kompak? Kompak ya, bukan sekedar saudaraku kita kumpul-kumpul ya supaya kita bertumbuh. Betul, kita akan bertumbuh di dalam kompak, saudara. Tapi tujuan kompak adalah unit murid Kristus yang diutus untuk apa, saudara? Menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Nah, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Yesus berkata, saudara, jika aku mengusir setan ya dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi saudara, menghadirkan kerajaan Allah itu artinya menghancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan. Ya, yaitu apa, saudara? Ya, kuasa gelap, saudaraku, bekerjanya lewat apa, saudara? Ya, penyakit. Ya, dia bekerja lewat, saudara, ya, problem-problem emosional, mengikat orang, membuat orang, saudaraku, terikat hidupnya, ya, supaya manusia hidup dalam dosa terus, saudara, supaya manusia terikat dengan kuasa kegelapan. Itu pekerjaan kerajaan kegelapan. Nah, kita adalah eklesianya Tuhan. Kompak itu unit terkecil yang diutus sebagai tentara Allah. Kita pergi, saudaraku, menghancurkan perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan. Ya.
demonstrasi kuasa kerajaan Allah, mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Kerajaan Allah datang, saudara. Ya, kerajaan Allah dinyatakan di tempat itu. Nah, orang-orang langsung melihat, wih, dahsyat ya kerajaan Allah itu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya mereka terbuka untuk menerima Injil. Ya, nah, Injil kerajaan diberitakan. Kalau Injil kerajaan diberitakan, saudara, maka orang itu boleh apa, saudaraku? Dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, setelah masuk, saudaraku, ya, maka kompak itu mesti segera mengajarkan orang-orang baru itu, ya, bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, ya, dan bagaimana mereka, saudaraku, ya, bisa bertumbuh. Nah, itulah SPK, saudara. Ajarin SPK. Nah, setelah itu, saudaraku, ya, kompak-kompak ini diutus lagi melakukan yang sama lagi, ya. Jadi, saudara, Roh Kudus itu memperlengkapi kita, ya, dari yang kurang menjadi komplit, saudara. Dari yang tidak mampu menjadi mampu. Makanya kalau kita penuh Roh Kudus terus, saudara, Roh Kuduslah yang akan, saudara, ya, membuat kita mampu. Yang kurang dia akan, saudaraku, tambahkan, ya. Sehingga, saudara, kalau kompak kita lemah, nggak ngerti bagaimana, saudaraku, menghadirkan kerajaan Allah, bagaimana memperluas kerajaan Allah, Roh Kudus akan pakai bagian dari tubuh Kristus yang lain, memperlengkapi kita. Ya, apa yang kurang dia pakai. Mungkin ada kompak lain yang lebih bagus. Ya, saudaraku, dia akan menolong kita supaya kompak kita bisa diperlengkapi. Ya, supaya kompak kita, saudaraku, bisa lebih mampu menghadirkan kerajaan Allah dan saudara memperluas kerajaan Allah. Makanya, saudara, siap-siap, saudara. Ya, di waktu dari sekarang sampai seterusnya ini, kita mau izinkan Roh Kudus memperlengkapi kompak-kompak ini, saudara. Ya, supaya mampu melakukan 4 hal seperti yang Yesus lakukan sebagai penjala manusia. Apa itu, saudara? Diperlengkapi untuk mengusir setan, diperlengkapi untuk kesembuhan, diperlengkapi untuk memberitakan Injil kerajaan, dan diperlengkapi untuk mengajar orang bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, SPK. Nah, saudara, kita mau fokus ini, semangat, saudaraku, mari kita jadi kompak yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga, saudara, kita akan menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Amin.